Saya selalu mengistilahkan agama itu ibarat sepak bola, Pak. Jadi kalau sepak bola ini, kalau kita ngelihat supporternya, kadang-kadang mereka bisa bersatu, kadang-kadang mereka bisa tawuran di lapangan. Nah, ini tentu tergantung pada bagaimana wasit mengatur jalannya pertandingan sehingga tidak memancing penonton untuk tawuran itu. Bukan semakin banyak orang melayani dia, maka itu menentukan kebesarannya. Tetapi semakin banyak dia melayani orang lain, semakin banyak dia bermanfaat bagi orang lain, semakin banyak dia membawa kebaikan, toleransi, kebersamaan kepada orang lain di bawah kepemimpinannya. Maka menurut saya, itulah pemimpin yang besar. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersukacita, dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya akan memberikan sedikit ulasan berkaitan dengan pernyataan dari Bapak Menteri Agama yang kita hormati, Bapak Yakut Khalil Qomas, di dalam sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI tahun 2021. Beliau di dalam pembukaan pernyataannya menyampaikan sesuatu yang menurut saya sangat penting untuk kita simak dan perhatikan berkaitan dengan konteks kemajemukan keagamaan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, sebelum saya memberikan beberapa ulasan berkaitan dengan pernyataan beliau, ada baiknya kita menyaksikan dulu tayangan berikut ini. Saya sebulan ini sudah mencoba memetakan problem keagamaan di negeri yang kita cintai ini. Saya sudah ketemu dengan para pengurus PGI tentu saja, dan kemarin saya sempat ke katedral, bertemu Romo Suharyo, ketemu dengan beberapa tokoh muslim. Saya selalu mengistilahkan begini, agama itu ibarat sepak bola, Pak. Ibarat sepak bola. Jadi kalau sepak bola ini, kalau kita ngelihat supporternya, kadang-kadang mereka bisa bersatu, kadang-kadang mereka bisa tawuran di lapangan. Nah, ini tentu tergantung pada bagaimana wasit mengatur jalannya pertandingan sehingga tidak memancing penonton untuk tawuran itu. Kira-kira bagaimana supaya pertandingan bola itu bisa dilihat dengan menarik, dan para penonton pun dan pendukung tentu saja merasakan keasikan melihat pertandingan sepak bola. Nah, lebih saya melihat agama juga seperti ini. Agama itu dalam satu sisi, dia sangat mendamaikan, karena semua ajaran agama, apapun agamanya, pasti norma kedamaian yang akan diajarkan pertama kali. Kasih sayang, cinta kasih, saya kira itu menjadi norma dari semua agama. Nah, sekarang tinggal wasitnya. Wasitnya bagaimana ini cara mengelola agama yang tentu berbeda-beda ini. Nah, dalam situasi seperti tersebut, saya ingin meletakkan diri saya sebagai wasit yang benar-benar bisa bersikap adil kepada semua pemeluk agama, apapun agamanya. Tentu ini tidak akan berhenti hanya sekedar jargon. Ketika bertemu dengan para tokoh agama, termasuk dengan PGI, saya ingat betul kemarin saya sampaikan, saya mohon selalu dikritik, saya mohon selalu diingatkan jika komitmen saya untuk menjadikan Kementerian Agama ini menjadi sebuah kementerian yang melayani semua umat beragama mulai geser-geser gitu. Karena apapun saya menyadari bahwa saya ini manusia gitu. Namanya manusia, yang pasti dalam manusia itu hanya ketidakpastian, yang tidak berubah dari manusia itu hanya perubahan. Jadi bisa saja saya berubah gitu, dan tentu saya berharap pada diri saya jika perubahan itu nanti akan datang, itu perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, untuk itu penting saya kira masukan, kritik, ya apapun lah namanya, untuk mengingatkan misalnya, itu sangat kami butuhkan agar tekad untuk menjadikan Kementerian Agama ini menjadi menteri semua agama tidak hanya berhenti sebagai jargon.
Banyak permasalahan memang terkait dengan persoalan agama ini, apapun itu tentu kita harus hadapi dan kita harus selesaikan. Tidak ada masalah jika kita biarkan dia bisa selesai dengan sendirinya, saya kira tidak bisa begitu. Jadi kalau ada masalah, ya mari kita hadapi, kita selesaikan. Dan tentu cara menghadapi yang saya sangat inginkan gitu ya, sangat harapkan ya cara dengan cara dialog. Tidak ada perbedaan baik antar umat beragama ataupun umat di dalam agama yang sama ada persoalan perbedaan. Saya kira ini juga harus diselesaikan dengan cara-cara dialog. Di Islam misalnya banyak sekali perbedaan, bukan hanya perbedaan mazhab, bukan hanya perbedaan aliran gitu ya, tapi juga organisasi. Berbeda organisasi saja bisa menjadi sebuah persoalan yang panjang meskipun dalam sebuah agama, itu di Islam misalnya. Memang pekerjaan ini atau amanah yang diberikan kepada saya sebagai Menteri Agama ini, ya isinya masalah semua. Karena isinya masalah semua ya, saya tentu butuh dorong, bantuan, masukan dari Bapak Ibu sekalian, para umat beragama. Baik Bapak Ibu Saudara, Menteri Agama di Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, ternyata ada seorang sosok yang bisa saya katakan memberikan harapan yang sangat baik dalam konteks keberagamaan ke depan di Indonesia yang sangat majemuk ini, yaitu Bapak Yakut Khalil Qomas. Meskipun beliau tidak bisa hadir langsung di sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI tahun 2021 oleh karena kesibukan yang begitu banyak sebagai Menteri Agama, tapi beliau masih memberikan waktu, peluang dan kesempatan sekalipun melalui Zoom memberikan kata sambutan di tengah-tengah pelaksanaan sidang Majelis Pekerja Lengkap PGI tahun 2021. Ada satu hal yang sangat menarik dari pembukaan atau pengantar pernyataan beliau sebelum nanti ceramah atau pidato. Pernyataan beliau mengatakan begini: agama itu ibarat sepak bola. Seringkali penonton yang ada di tribun bisa berbeda pendapat, bisa rame, tetapi beliau menegaskan perlunya peranan wasit yang harus adil, dan beliau merindukan bahwa Menteri Agama bukan hanya menteri salah satu agama, tetapi menteri untuk semua agama yang diakui sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Berarti Bapak Yakut Khalil Qomas adalah Menteri Agama untuk Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Beliau mengatakan bagaimana mengelola semua ini, agama-agama yang ada ini, kemajemukan agama ini. Maka diperlukan seorang pemimpin yang arif dan bijaksana, pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa mengayomi seluruh agama-agama yang ada, sehingga merasakan keadilan ditegakkan, keadilan dinyatakan, dan seluruh masyarakat Indonesia dari latar belakang agama apapun sungguh-sungguh merasakan kehadiran pemimpin kita dalam konteks keagamaan adalah Menteri Agama itu sendiri. Oleh karena itu saya sebagai bagian dari anak bangsa memiliki harapan yang baru, harapan yang segar, harapan yang besar ke depan. Toleransi antar umat beragama yang sudah semakin baik selama ini tentunya semakin bermutu, semakin berkualitas, sehingga kasih persaudaraan sungguh-sungguh real, nyata, atau menjadi sebuah
realita di tengah-tengah bangsa kita ini. Saya tidak berkata di masa-masa sebelum Bapak Yakut Khalil Qomas menjadi Menteri Agama, bukan berarti tidak baik. Tapi kita rindu apa yang sudah baik di masa-masa sebelumnya. Ke depan semakin baik, semakin indah, semakin luar biasa penghargaan antara satu dengan yang lain sebagai sesama anak bangsa dalam konteks kebebasan dan keleluasaan dalam menjalankan keyakinan agama yang dianutnya. Itu doa kita. Itu harapan kita. Kita sungguh-sungguh berdoa kepada Bapak Yakut Khalil Qomas sebagai Menteri Agama di dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo ke depan menampilkan satu keberagamaan yang semakin toleran, semakin kompak, semakin sehati. Meskipun kita memang berbeda-beda keyakinan satu dengan yang lain, tetapi kita bisa hidup bersama-sama. Kita tidak harus sama dan seragam keyakinannya, tetapi di tengah-tengah keperbedaan itu tetap kita punya komitmen untuk hidup bersama sebagai anak bangsa di negara kesatuan Republik Indonesia. Saya sangat bangga dengan konsep kekristenan mengenai kepemimpinan yang menunjukkan kebesaran seorang pemimpin dalam konteks kekristenan yang saya mengerti, pahami, dan hayati sekaligus percayai. Bukan semakin banyak orang melayani dia, maka itu menentukan kebesarannya. Tetapi semakin banyak dia melayani orang lain, semakin banyak dia bermanfaat bagi orang lain, semakin banyak dia membawa kebaikan, toleransi, kebersamaan kepada orang lain di bawah kepemimpinannya. Maka menurut saya, itulah pemimpin yang besar. Pemimpin yang terkemuka. Pemimpin yang bisa menjadi sosok teladan dan panutan di tengah-tengah kehidupan berbangsa yang memiliki kemajemukan, khususnya dalam hal kemajemukan beragama. Itu yang menjadi harapan kita. Itu menjadi doa kita ke depan. Kiranya Tuhan terus mengaruniakan kekuatan, kesehatan, panjang umur, mengaruniakan, menambahkan hikmat, hati yang arif dan bijaksana kepada Bapak Menteri Agama yang kita hormati, Bapak Yakut Khalil Qomas. Terima kasih Pak untuk pesan-pesan awal sebelum ceramah atau berpidato. Memang benar bahwa agama itu bisa diibaratkan atau dicontohkan seperti sepak bola. Kita rindu karena adanya wasit yang bertindak dengan adil dan bijaksana. Bukan sekedar jargon bahwa Menteri Agama bukan hanya menteri salah satu agama, tapi menteri untuk seluruh agama yang ada di Indonesia ini, sehingga hal itu bisa menjadi sebuah realita dan kenyataan di mana ke depan semakin bagus, semakin baik, semakin indah, sehingga kebersamaan, kekompakan, kesehatian, toleransi, penghargaan atas keperbedaan yang ada, termasuk di dalamnya keperbedaan agama, itu semakin real, semakin nyata terjadi dalam kehidupan kita sebagai sesama anak bangsa. Kiranya tuntunan Tuhan terus nyata bagi Bapak Menteri Agama, Bapak Yakut Khalil Qomas. Itu menjadi doa kita sebagai orang-orang percaya, sehingga ke depan kehidupan umat beragama di tengah-tengah bangsa kita ini semakin maju, semakin kompak, semakin toleran, dan yang dimunculkan adalah sesama anak bangsa membangun kasih persaudaraan lintas agama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.